Saya Alvin Topper Sofyan dengan NIM 2023011015. Halo Pak Ari, saya di sini untuk menjawab pertanyaan dari tugas yang Bapak berikan di minggu pertama. Jadi di minggu pertama ini kita diberi tugas untuk mencari satu company dan ada 4 faktor yang harus dijelaskan. Faktor pertama itu ada faktor transparansi, yang kedua itu akuntabilitas, dan yang ketiga itu soal pertanggungjawaban dari company-nya, dan yang terakhir itu yang keempat kalau nggak salah independensinya. Nah, jadi PT yang saya pilih di sini itu PT Unilever. Nah, masuk ya ke bagian penjelasan dari PT Unilever ini sendiri. Dari faktor yang pertama yang Bapak tugaskan itu dari transparansinya si Unilever ini sendiri. Jadi transparansi dari PT Unilever ini berisi mengenai kinerja keuangannya dari si PT Unilever. Jadi di sini itu ada dia itu melakukan ESG-nya sendiri seperti pengurangan limbah. Lalu PT Unilever ini juga ada program masyarakat. Kemudian ada kebijakan diversitas dari si PT Unilever ini. Kemudian masuk yang kedua itu ada akuntabilitas dari PT Unilevernya. Jadi di sini PT Unilever itu jelas nih siapa-siapa aja yang bertanggung jawab dari keputusan dari kinerja perusahaan si PT Unilever ini sendiri. Jadi praktiknya itu di sini mengenai akuntabilitasnya itu mengenai struktur organisasi dari si PT Unilevernya. Lalu di sini ada jadi dewan direksinya si PT Unilever ini bertanggung jawab penuh nih atas para kepentingan pemegang saham atau stakeholdernya di si Unilever ini. Lalu kinerjanya itu dari kinerja manajemennya itu rutin untuk dilakukan evaluasi. Jadi apa aja yang perlu ditetapkan dan diubah dari kebijakan-kebijakan yang ada di Unilever ini sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada masuk di bagian pertanggungjawaban atau responsibility dari si PT Unilever nih Pak. Jadi pertanggungjawaban yang diberikan dari PT Unilever ini mengenai secara perusahaan dan hukumnya ya Pak. Jadi di sini itu pertanggungjawaban terhadap dampak ke lingkungan dan juga masyarakat. Jadi PT Unilever ini dia itu terintegrasi sama bisnis intinya nih Pak. Jadi di sini itu PT Unilever itu mengurangi dampak lingkungan. Jadi seperti kayak sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan perusahaannya, seperti sampah plastik, sampah limbah, dan sampah lainnya nih yang terdampak untuk lingkungan dari aktivitas atau kegiatan dari PT Unilever ini sendiri. Jadi dia itu juga bertanggung jawab ya untuk make sure nih bahwa rantai pasoknya ini beretika nih yang dikeluarkan oleh si PT Unilever Pak. Kemudian yang faktor terakhir nih, faktor independensi dari si PT-nya ini sendiri, PT Unilever. Jadi setiap pengambilan keputusannya ini berdasarkan kepentingan sama pengaruh nih Pak. Jadi praktiknya ini sendiri itu PT Unilever itu dia memiliki komisaris independennya untuk proporsional nih Pak. Jadi dia ini ada komite audit, komite nasional, dan komite GCG dari si PT Unilevernya nih Pak. Jadi dia ini nih didominasi oleh dewannya si PT Unilever ini nih Pak. Jadi seperti ada gaji direksi, terus pencalonan direksi, itu semua itu dilakukan secara objektif tentunya dan tidak memihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Jadi ini dilakukan secara adil. Oh iya, ada satu lagi faktor yang harus disebutkan sesuai tugas tadi. Yang terakhir itu ada dari segi fairness atau keadilan dari PT-nya ini sendiri. Jadi diberlakukan keadilan secara merata nih kepada pemegang sahamnya atas hak-hak pemegang saham. Kemudian gimana cara nyampein pendapatnya dalam para pemangku kepentingan di PT Unilevernya ini, dan juga untuk kemitraan yang ada di PT Unilever ini Pak.
Mungkin dari PT Unilever yang dapat saya sebutkan kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian ada soal dari forum diskusi. Soalnya itu saya lihat dulu ya Pak, saya agak lupa soalnya. Soal dari forum diskusi itu soalnya itu jadi pertanyaannya itu di sini itu, menurut Anda ada prinsip apa aja yang paling penting dalam tata kelola perusahaan? Jadi prinsip yang penting untuk tata kelola perusahaan itu menurut saya pribadi itu ada 3 Pak. Jadi prinsip pentingnya itu ada ada transparansi nih, yang tentunya sangat penting bagi sebuah perusahaan. Terus ada kewajaran dan responsibility atau respon dari perusahaan ini sendiri. Tentunya kalau misalkan perusahaan dapat merespon dengan baik, dia itu tentunya akan terjalin akuntabilitas yang terdampak baik bagi perusahaannya itu sendiri. Mungkin sekian jawaban dari forum diskusi yang dapat saya berikan ya Pak. Terima kasih.